Halo bro, kali ini admin akan sedikit mengulas tentang hewan yang fenomenal, ya, lebah dan lalat. Lebah dan lalat merupakan hewan yang tak asing bagi kita semua. Kita semua tentu pernah melihat lebah dan juga pernah melihat lalat, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua hewan ini memiliki persamaan dan juga memiliki perbedaan. Adapun persamaan dari kedua hewan ini antara lain, sama-sama memiliki sayap, artinya ia menggunakan sayapnya untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Sama-sama bertubuh kecil, sama-sama masuk dalam golongan hewan serangga. Dan ada beberapa perbedaan lain yang akan kita temui di kedua makhluk ini. Lebah hanya memakan sari bunga, walaupun dia lapar tak sembarang memakan sesuatu. Sedangkan lalat akan selalu mencari makanan di tempat yang kotor. Perbandingan yang sangat berbalik ya bro. Mengapa lebah cepat menemukan bunga, sedangkan lalat cepat menemukan kotoran? Karena naluri lebah hanya untuk menemukan bunga, sedangkan naluri lalat hanya untuk menemukan kotoran. Lebah tidak tertarik pada kotoran. Sebaliknya, lalat tidak tertarik pada harum dan keindahan bunga. Jadi bisa dipastikan, lebah kaya akan madu sedangkan lalat kaya akan kuman penyakit. Namun, tak semua dari kita yang mencoba menangkap pesan yang dititipkan dari kedua hewan ini. Sebab, Tuhan menciptakan semua ciptaannya memiliki maksud dan tujuan yang ditujukan pada manusia. Tinggal bagaimana kita memahami dan memetik hikmahnya dan menjadikan pelajaran bagi kita semua umat manusia. Melihat lebih lanjut tentang lebah dan lalat, muncul pertanyaan. Kenapa lebah cepat menemukan bunga meski dari tempat yang sangat jauh? Kenapa pula lalat cepat menemukan kotoran meski tertutup rapat? Hal ini disebabkan oleh beberapa sifat antara keduanya. Yang pertama, aspek naluri dan pikiran. Naluri dan pikiran lebah hanya untuk menemukan bunga kebaikan. Meski dalam keadaan yang sangat lapar, lebah hanya hinggap di kelopak bunga untuk mengambil manisnya kelopak bunga. Meski ia sangat lapar, namun bunga tak pernah rusak, apalagi sampai mematahkan ranting pohon. Berbeda dengan naluri dan pikiran lalat hanya untuk menemukan kotoran, kejahatan. Sementara lalat hanya memiliki naluri dan pikiran mencari kotoran. Ia bangga mencari kotoran dan hidup menyebar berbagai kuman penyakit yang berdampak derita bagi semua makhluk. Bisa ambil contoh, ketika makan makanan yang telah dihinggapi lalat, maka perut akan sakit akibat kuman dan bakteri yang ditinggalkan lala. Selain itu lalat juga bisa menyebabkan berbagai penyakit, seperti diare, disentri, kolera, trakoma, dan masih banyak lagi. Kedua, aspek solidaritas. Madu yang dihasilkan lebah merupakan akumulasi solidaritas atau kerjasama yang kompak. Kemampuan lebah mengumpulkan madu tak lebih dari berat tubuhnya. Namun, solidaritas membangun asa lebah untuk mencapai tugas dan fungsinya. Semua bersatu padu dan saling bekerja tanpa iri satu dengan yang lain. Bila lebah diganggu, semua saling membantu. Sifatnya tak akan mengusik bila tak diusik. Ibarat kata seperti air yang tenang tapi menghanyutkan. Andai saja lebah ini punya partai ya bro, pasti partai di negara kita akan kalah. Hahaha. Berbeda dengan lalat, solidaritas tak pernah dikenalnya. Semua hidup untuk memperjuangkan dan mementingkan diri sendiri. Saling berebut makanan busuk terus dilakukan. Bila ada musuh ingin mengganggu komunitas mereka, semua saling mencari selamat tanpa menghiraukan sesamanya. Meski lalat hidup bergerombolan, namun mereka tak ada rasa saling membela dan membantu satu sama lain. Adakah teman kalian yang sifatnya mirip lalat? Semoga tidak ada ya. Baiklah, lanjut yang ketiga, aspek lingkungan dan memahami tugas dan fungsi. Lihatlah rumah lebah, mereka membangun secara bersama dan dimanfaatkan bersama-sama. Semua tersusun rapi dalam kamar-kamar yang berukuran sama.
Meski tanpa alat ukur, lebah mampu membuat sarangnya dengan susunan yang teratur. Semua lebah bekerja tanpa lelah, giat dan pantang menyerah. Semua dilakukan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Tak ada saling iri, apalagi saling menyerang. Lingkungan yang bersih dan tersusun dalam aturan yang baik ternyata ikut membangun karakter lebah menjadi lebih baik. Berbeda dengan lingkungan lalat, hidup tanpa rumah, hanya menempel di onggokan sampah. Kehidupan tanpa pedoman dan tugas yang tidak teratur. Lingkungan kumuh membangun tabiat lalat menyenangi kotoran dan membenci kebersihan. Bagi lalat, kotoran adalah sumber kehidupan. Sifat lebah dan lalat merupakan perumpamaan sifat dan karakter manusia. Ada manusia yang bernalurikan lebah dan sebagian bernalurikan lalat. Manusia yang memiliki naluri lebah akan cenderung mencari kebaikan, menyebar kebaikan, dan memberikan kebaikan pada sesama. Ia tak tertarik pada hal-hal yang tak baik. Solidaritas, memahami tugas dan fungsi, hidup dalam lingkungan teratur menjadi modal bagi lebah membangun pribadinya. Sungguh mulia bila manusia berkaca pada lebah. Hidup hanya untuk sesuatu yang mulia dan memberikan kebaikan pada sesama. Sementara manusia yang memiliki karakter lalat akan cenderung mencari keburukan dan memberikan mudarat bagi orang lain. Bagi manusia berinsting lalat, hidup adalah mempertahankan diri tanpa mau tahu mudarat bagi orang lain. Hidup yang membesarkan sifat egoisme, yang tak mau dan tidak peduli untuk memikirkan kesulitan dan kesusahan orang lain. Sungguh, kebaikan dan keburukan tergantung pada apa yang menjadi gerakan insting dan otak yang mendorong manusia melakukan suatu perbuatan. Jika tipe lebah menjadi dasar diri, maka semua yang ada di sekeliling diri akan mendapatkan manisnya kebaikan dan kebermanfaat yang disebarkan. Namun, jika hidup seperti lalat, maka hidup hanya menyebarkan kuman dan racun yang akan mencelakai atau memberi mudarat bagi semua yang ada di sekelilingnya. Meski manusia lebih suka hasil yang diproduksi oleh lebah, serta tak menyukai apa yang dilakukan dan dihasilkan lalat, namun dalam kehidupan, justru lebih banyak meniru perilaku lalat. Meski manusia lebih suka hasil yang diproduksi oleh lebah, serta tak menyukai apa yang dilakukan dan dihasilkan lalat, namun dalam kehidupan, justru lebih banyak meniru perilaku lalat. Suka sesuatu yang kotor dengan menghalalkan segala cara untuk mempertahankan hidup, saling berebut kuasa hanya untuk mendapatkan makanan yang busuk. Saling mencari dan membuka busuknya sesama agar keberhasilan dirinya mendapatkan tempat karena berhasil membuat nama orang lain menjadi busuk. Tentu upaya pembusukan sesama dilakukan oleh kelompok lalat-lalat yang suka busuk dan saling menjatuhkan di era modern ini. Zaman boleh canggih, namun sayang sifat segelintir manusia masih terkebelakang dengan memilih lalat sebagai karakter dirinya yang senang untuk membuat lingkungan busuk. Sungguh mulia manusia yang memilih sifat lebah. Namun, untuk menjadi lebah perlu ketekunan, konsisten, dan pilihan makanan yang akan masuk dalam diri. Merujuk paparan lebah dan lalat di atas, terlihat bahwa bila makanan yang masuk baik, maka akan baik pula diri dan semua yang akan keluar dari diri. Namun, bila makanan yang masuk berasal dari kejelekan atau bersumber dari menjual kebaikan menjadi kotoran-kotoran dengan berbagai variannya, maka akan menjadikan diri kotor dan mengeluarkan kotoran selama hidupnya. Mungkin orang bisa dikelabui dengan aksesoris yang ditampilkan, namun hati dan Tuhan tak mungkin bisa menutupi keburukan diri. Demikian pula sebaliknya, bila kebaikan yang dipilih dan keluar berbagai kebajikan dalam diri, maka meski sejuta makhluk ingin menutupi, niscaya tak akan mampu dilakukan. Kebaikan akan tetap dicari, sementara keburukan tak pernah membuat manusia bahagia. Sebab, lebah tak akan pernah menjadi lalat dan lalat tak akan mampu menjadi lebah. Ibarat kata sulit meyakinkan lalat jika bunga lebih indah daripada sampah,
Demikian pula saat Anda menyampaikan kebenaran, maka Anda akan menemukan dua tanggapan dan reaksi yang berbeda. Orang bijak akan merenung, sedangkan orang yang bodoh akan tersinggung. Hahaha. Orang baik ialah orang yang tidak tertarik dan tak mau merespon akan hal-hal buruk, tidak suka menyakiti, dan tidak tertarik dengan isu yang tak jelas. Ia cenderung abaikan semua yang berbau kejahatan yang sekalipun nampak sekilas baik dan benar. Apa yang dipikirkan akan menghasilkan apa yang dilihat, dan apa yang dilihat akan menghasilkan apa yang diperoleh. Dari sini sekarang kita sudah jelas, pilihan mana yang akan Anda pilih, lebah atau lalat. Semoga ini bermanfaat, selalu tersenyum, selalu positive thinking dan selalu tebarkan kebaikan. Jika video ini bermanfaat jangan lupa like, share, komen dan subscribe ya bro, agar admin lebih bersemangat membuat konten-konten yang lebih bermanfaat. Terima kasih.